Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa kita terus memperbanyak salawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita semua, contoh suri tauladan kita semua insyaallah. Jazakumullah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini. Insyaallah yang akan bertindak sebagai imam serta khatib adalah Al-Ustadzul Kiram Al-Ustadz Muhammad Syamsur Rahman LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini yaitu hidup mulia dengan tauhid yang lurus. Hidup mulia dengan tauhid lurus. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah kami informasikan perolehan siswa pekan lalu totalnya adalah Rp2.563.000 serta ada program wakaf ya, program wakaf untuk Masjid Darussalam di Aceh Tamiang insyaallah. Yang keempat jamaah rahimakumullah, kami informasikan bahwasanya SK Indosat, Ziswaf Indosat Rudi Hajisen serta Masjid Nurut Taqwa kita ini insyaallah menggalakkan satu program wakaf kepedulian dari seluruh jamaah Masjid Nurut Taqwa, karyawan dan karyawati Indosat Rudi Hajisen dan juga di sekitar Masjid Nurut Taqwa kita, yaitu sebuah legacy dalam membangun sebuah masjid atau renovasi total sebuah masjid yang bernama Darussalam di Aceh Tamiang, yang mana kita ketahui bahwasanya masjid tersebut hancur akibat musibah banjir bandang yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan insyaallah dari SK Indosat dan juga Ziswa Indosat serta jajaran Indosat Udin mengajak pada seluruh karyawan dan karyawati Indosat Udin dan juga jamaah Masjid Nurut Taqwa untuk bisa memberikan sumbangsi berupa wakaf yang insyaallah bisa atas nama dirinya, keluarganya atau orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Insyaallah nanti update-nya akan disampaikan oleh salah satu tim dari wakaf Nurut Taqwa kita, yaitu Akhuna Nanang. Nanti setelah salam insyaallah beliau akan menyampaikan update atau informasi terkait dengan program tersebut. Insyaallah program ini sangat digalakkan oleh Indosat Uridu Hajisan, terutama SK Indosat, karena memang kita sudah memberikan sedikit wacana atau informasi kepada kaum muslimin di sana bahwa kita akan membantu semaksimal mungkin program renovasi masjid tersebut insyaallah. Kita targetkan akan terkumpul dana sekitar 2 miliar rupiah, dan sampai dengan waktu ini dana yang terkumpul belum maksimal. Mari sama-sama kita berikan wakaf untuk Masjid Darussalam tersebut. Insyaallah selama masjid itu digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir buat diri kita, keluarga kita, atau almarhum dan almarhumah yang diberikan atas namanya gitu ya. Kemudian yang kelima jamaah rahimakumullah, konfirmasikan bahwa unit usaha wakaf Nurul Taqwa membuat satu unit usaha yang bekerjasama dengan Gelindo, yaitu kolagel atau kolagen yang manfaatnya luar biasa untuk kesehatan kita. Buat jamaah ingin mencoba atau ingin mengusahakan kesehatannya, mudanya dan lain sebagainya, silakan mengunjungi stand kolagen yang ada di lantai dasar. Ada program promo dan lain sebagainya insyaallah.
serta ada klinik Tibun Nabawi di lantai dasar. Silakan bisa menghubungi sekretariat untuk bisa mencoba kesehatan lewat Tibun Nabawi. Kemudian yang keenam, kami mengajak pada seluruh jamaah untuk aktif dalam kegiatan SKI Indosat. Ada program tahsin Quran, pembelajaran bahasa Arab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi asbab keberkahan buat pekerjaan kita di dunia ini dan juga menjadi asbab kebaikan dan rahmat Allah di yaumil akhir nanti insyaallah. Ada banyak program tahsin Quran, ada yang offline dan juga ada yang online. Buat jamaah, mari sama-sama kita perbaiki bacaan Quran kita ataupun hafalan bacaan sholat kita, surah Al-Fatihah terutama. Kita koreksi bacaan Fatihah kita, terutama pada para bapak-bapak yang mungkin sesekali akan mengimami keluarganya. Yuk sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita lewat program tahsin Quran yang digalakan oleh SKI Indosat. Demikian jamaah rahimakumullah, terakhir kami mengajak pada seluruh jamaah yang masih melihat posisi kosong di depan, di saf yang di depannya, silakan diisi terlebih dahulu. Buat jamaah yang masih berada di bawah, tolong dimaksimalkan ruang utama dahulu, dan alat komunikasi hendaknya dinonaktifkan atau di silent serta tidak berbicara sedikit pun ketika khutbah disampaikan, karena meskipun sepatah dua patah kata Jumatannya akan batal dan niatnya harus diulang kembali. Demikian, jazakumullah khair. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang yang cerah dan terik ini kita diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan keimanan maupun kenikmatan kesehatan serta kedamaian. Masih banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara kesehatan, diuji dengan sakit di rumah sakit, bahkan pakai selang oksigen. Kita banyak-banyak bersyukur kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Namun ada juga saudara-saudara kita yang keimanannya kurang, sehingga lebih mementingkan pekerjaannya, tidak melaksanakan kewajiban sholat Jumat ini. Dan juga ada saudara kita yang diuji dengan ketidakdamaian, sehingga secara kondisi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Maka kita sangat harus bersyukur atas kenikmatan besar ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini khotib senantiasa berwasiat kepada diri khotib sendiri serta kepada seluruh hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini khotib akan membahas khutbah bertema hidup mulia dengan tauhid yang lurus. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak orang mencari kemuliaan melalui harta, jabatan atau tahta, termasuk dengan wanita. Namun Allah mengajarkan bahwa kemuliaan hati ini sebenarnya bukan terletak pada kemuliaan dunia, melainkan pada tauhid yang lurus. Tauhid yang lurus itu adalah merupakan seluruh pondasi amal. Secara bahasa tauhid ini artinya adalah berasal dari wahada yuhahidu, yang berarti mengesahkan atau meyakini bahwa sesuatu itu satu atau tunggal, satu atas segala-galanya. Jadi secara istilah tauhid itu adalah konsep dalam akidah Islam yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ini sangat mendalam sekali. Betapa tauhid ini tidak sekedar kita beribadah kepada Allah, tetapi benar-benar tidak mensekutukannya. Ini yang berat. Kalau kita beribadah termasuk sholat Jumat ini dengan ibadah yang lain, puasa, mungkin kita mudah melakukan karena itu suatu kebiasaan. Tetapi tidak menyekutukan Allah, ini sangat berat sekali. Kalau kita lihat ketika zaman kampanye, mana yang paling ramai didatangi? Adalah dukun, salah satunya. Yang dicari apa? Pesugihan. Padahal kita sebagai muslim harusnya meyakini bahwa kita tidak perlu datang kepada orang dukun atau orang pinter. Yang kita kejar adalah yang maha menciptakan dukun, menciptakan penguasa, menciptakan jabatan dan seluruh alam semesta ini. Itu yang penting. Kesyirikan ini Masya Allah luar biasa. Kalau kita bahas panjang, tetapi singkat saja. Pesugihan ini adalah perjanjian syaitan atau perjanjian batil. Ketika kita sudah terjerumus dalam rayuan maut syaitan yang kita melakukan pesugihan, maka ini tidak ada endingnya ketika kita tidak taubat. Dimanapun seseorang melakukan kesyirikan dengan mengamalkan pesugihan, maka pasti ada namanya tuntutan kesyirikan, tuntutan tumbal. Tuntutan kesyirikan mungkin tidak terasa kita bisa melakukan sendiri-sendiri. Tapi tuntutan tumbal ini yang Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Konon ada sebuah rumah atau gedung yang mewah yang sampai sekarang angker. Kenapa? Karena melakukan pesugihan. Memang sukses.
orang sakti itu, dukun sakti itu memang bisa membuat kaya, itu kenyataan. Tetapi yang jadi masalah adalah korban atau orang yang melakukan pesugihan itu. Syaiton, jadi seorang dukun atau paranormal ketika melaksanakan jasanya untuk memberikan kekayaan, untuk memuluskan jabatan, itu pasti ada tuntutan namanya tumbal. Dan tumbal yang paling utama itu adalah tumbal manusia. Jadi jangan heran kalau di dalam rumah angker itu ternyata ada kuburan. Entah kuburan anaknya, kuburan orang tuanya, kuburan mertuanya, itu tergantung deal daripada permintaan atau jasa yang diberikan. Seperti itu. Na'udzubillah. Bahkan yang sempat viral di sosial media, ada seorang kakek sendiri sampai menumbalkan cucunya, bayangkan, dengan cara apa? Dicongkel matanya. Na'udzubillah. Ini kenyataan, bukan hoax, bahwa sesungguhnya kesyirikan ini luar biasa. Maka pada kesempatan ini, marilah kita rubah. Mumpung Allah masih kasih kesempatan. Ketika Allah kasih kesempatan, maka Allah kasih waktu walaupun di last minute. Kebetulan Al-Fakir ini pernah beberapa kali meruqyah lansia yang konon kata anak atau cucunya itu pernah melakukan pesugihan. Alhamdulillah dengan dibacakan ayat-ayat Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 efek kalau kita benar-benar melakukan praktek tauhid lurus. Yang pertama adalah kemuliaan hati. Ketika kita menancapkan tauhid yang lurus pada diri kita, maka hati kita benar-benar akan mulia. Kita akan pemaaf, ya, seperti itu. Kita akan senantiasa murah hati. Kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Salah satu syarat untuk mengeluarkan gangguan gaib atau gangguan jin sihir itu adalah bersihnya hati atau tazkiyatun nafs. Jadi ruqyah tidak cukup, tapi harus tazkiyatun nafs. Kalau ada orang sering diruqyah tetap kesurupan, berarti hatinya masih tidak bersih. Dan ini mudah untuk kembalinya syaitan di dalam tubuh kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, pengaruh tauhid yang lurus adalah kemuliaan akhlak. Ketika tauhid menancap dalam diri kita, tidak melakukan kesyirikan, maka akhlak kita akan selalu terjaga. Kita akan mudah memaafkan. Bagi seorang profesionalis, dia akan melaksanakan kerjanya dengan tulus, dengan sepenuh hati. Ketika bekerja, laksana seorang pekerja yang profesional, yang benar-benar mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, tetapi hatinya tetap dengan lurus, dengan tauhid yang lurus. Ketika diuji atau ada kesempatan untuk sesuatu yang bukan haknya, dengan sopan menolak halus gitu. Apalagi kalau misalnya ada tuntutan, misalnya jabatan itu harus melakukan kesyirikan, dalam hatinya akan terpatri bahwa sesungguhnya Allah sudah mencatatkan di Lauhul Mahfuz nanti bahwa saya akan kun fayakun, akan menjadi pejabat kalau memang takdirnya. Jadi tidak tergantung dengan tekanan atau suatu konsekuensi yang berupa kesyirikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kemuliaan yang akan didapatkan pada orang yang benar-benar melakukan tauhid yang lurus adalah kemuliaan di akhirat. Tauhid adalah tiket
keselamatan menuju surga. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah jangan kotori diri kita dengan tauhid. Lurus saja, lempeng saja. Jauhi perdukunan, jimat. Ya, seperti itu. Ganti dengan jimat kita adalah Al-Quran. Al-Quran bukan mushaf ya, bukan. Itu bisa jadi jimat. Ada itu jimat Quran kecil. Nah, itu bisa jadi kesyirikan. Yang dimaksud Quran itu adalah apa yang kita baca. Itu baru jimat. Itu baru benar-benar tauhid. Sehingga saya lebih sreg ketika memberikan edukasi kepada masyarakat itu bukan nama ruqyah syariah, tetapi terapi mukjizat Quran. Kenapa? Karena memang kita menterapi orang dengan mukjizat Quran. Ketika berbicara Quran itu adalah suatu mukjizat yang sampai sekarang masih ada. Di antara mukjizat yang lain yang sudah lampau, tetapi Al-Quran ini sampai hari kiamat tetap merupakan mukjizat. Arti mukjizat adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar benar-benar kemampuan manusia. Sehingga artinya apa? Ketika bapak-bapak saudara sekalian diuji oleh Allah atau familinya diuji dengan penyakit yang berat sekalipun, yang dokter sudah menyerah, secara medis sudah nggak tertolong, maka cobalah melakukan terapi mukjizat Quran. Mandiri bisa baca Al-Quran dengan penuh keyakinan, dibaca tartil, dihayati, insya Allah mukjizat Allah akan turun kepada orang tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari beberapa kisah ya, sesungguhnya Bapak bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan tauhid, yang kedua adalah jalan kesyirikan. Maka jangan ragu ketika kita memilih jalan tauhid, dan jangan ragu untuk menolak jalan kebatilan, jalan kesyirikan. Yang sudah terlanjur, silakan segera ambil keputusan sebelum ada konsekuensi kesyirikan lainnya, sebelum ada konsekuensi tumbal lainnya. Karena ketika kita sudah terjerumus, maka tuntutan syaitan itu akan sangat menambah semakin besar. Kenapa yang tadi saya baca tulisan berita rumah Darmo yang angker sejak zaman saya kecil, saya asli Surabaya, sejak kecil sampai sekarang itu angker, nggak bisa tempati. Ya karena itu tadi ada tuntutan dari syaitan yang membuat orang ini sukses yang tidak bisa terpenuhi. Kalau saya baca beritanya, keluarganya mati semua. Yaitu tadi karena tidak melaksanakan konsekuensi kesyirikan dari namanya pesugihan. Maka sekarang tidak ada jalan lain, segera taubat, kembali kepada tauhid yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan atau kekuatan untuk bisa menjauhi segala macam kesyirikan, dan Allah memberikan keistimewaan kepada kita agar tetap lurus dalam tauhid kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Jangan lupa HP dimatikan atau silent. Kalau nanti kelewat, misalnya ada nada dering atau alarm, segera matikan ya, jangan nunggu salam. Insya Allah tidak membatalkan sholat atau tidak mengulang sholat, karena kekhusyukan itu adalah kewajiban. Jadi kalau ada nada dering nyala, jangan dibiarkan, langsung dimatikan aja ya, tidak akan membatalkan sholat atau mengulangi sholat. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyatul Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah sekalian, sambil berzikir kita simak ulasan update dari tim wakaf pada Akhuna Nanang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kami dari Lembaga Wakaful Taqwa Indosat kembali ingin menyampaikan salah satu program prioritas kami khususnya di bulan Juni, yaitu terkait dengan program wakaf untuk orang tua, di mana wakaf ini nantinya akan kami salurkan untuk penyelesaian
pembangunan Masjid Darussalam Aceh Tamiang, di mana Masjid Darussalam ini merupakan sebuah masjid sentral masjid di daerah Aceh Tamiang yang pada saat bencana Aceh akhir tahun lalu menjadi pusat recovery center, dan sampai saat ini di sekitar masjid masih berdiri huntara yang dijadikan sebagai hunian untuk para masyarakat Aceh Tamiang, sehingga berdirinya masjid ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk ibadah masyarakat Aceh Tamiang. Pada program ini kami mengajak para jamaah untuk bisa berwakaf untuk atas nama diri sendiri, keluarga, orang tua, ataupun orang tua yang telah mendahului kita. Di mana dalam program ini kami menawarkan 3 paket spesial sebagai apresiasi dari kami, mulai dari 2 juta, 5 juta, dan 10 juta. Sehingga dalam paket ini kami menawarkan untuk bisa mengabadikan nama dari orang tua Bapak Ibu sekalian untuk diabadikan di prasasti yang ada di Masjid Darussalam tersebut. Alhamdulillah, setelah 1 minggu berjalan, kita mulai minggu lalu, telah terkumpul dana wakaf yang sudah dititipkan ke kami oleh para wakif. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang sudah mewakafkan kepada kami. Sampai saat ini terkumpul total sebesar 51.220.000 rupiah, atau kurang lebih 3% dari target yang sudah kita canangkan. Pengumpulan ini saat ini alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih dari salah satu pimpinan kita, yaitu Bapak Fikram Sinha, yang telah menitipkan hartanya untuk diwakafkan untuk penyelesaian Masjid Darussalam ini. Oleh sebab itu kami juga mengajak kepada seluruh jajaran manajemen, seluruh karyawan, seluruh jamaah untuk bisa juga berkontribusi dalam program ini. Mungkin bisa next. Nah, ini update-nya Bapak Ibu sekalian jamaah. Jadi para jamaah juga bisa melakukan monitoring di website kami, yaitu di donasi.amalbaik.org. Bisa langsung donasi di sana, dan kebetulan donasi yang diberikan oleh Bapak Fikram itu langsung ditransfer ke nomor rekening wakaf kami. Next. Untuk para jamaah yang ingin berkenan berwakaf, bisa langsung scan kepada di poster kami yang sudah tertera di bawah di setiap media publikasi seperti TV, CNews, dan juga nanti akan kami tampilkan di layar. Berdasarkan dengan laporan dari beberapa jamaah bahwa terdapat kendala jamaah untuk melakukan donasi ataupun wakaf, di sini kami juga menyediakan video tutorial bagaimana teknis untuk bisa berwakaf melalui platform yang sudah kami sediakan. Mohon untuk ditampilkan. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah, bahwa QR yang kami sediakan itu bukan QRIS, namun itu QR yang bisa di-scan melalui kamera HP ataupun kamera scan, sehingga nanti akan masuk langsung ke platform kami. Sehingga ketika QR ini di-scan menggunakan aplikasi My Banking, M-Banking, itu tidak bisa seperti itu. Beginilah caranya Bapak Ibu sekalian. Videonya boleh Pak? Ya, pertama bisa membuka QR-nya, aplikasi QR gitu ya, ataupun kamera. Ingat, bukan aplikasi M-Banking ya. Jadi bisa langsung di-scan menggunakan kameranya, kemudian nanti akan langsung masuk ke platform kami, yaitu platform donasi.amalbaik.org dengan poster wakaf hadiah untuk orang tua. Selanjutnya bisa langsung klik donasi, kemudian masukkan donasi yang sudah
yang ingin diakadkan gitu ya, seperti yang ada di video. Pilih metode pembayarannya, kemudian bisa dipilih. Setelah itu mengisi data diri, nama lengkapnya, nomor telepon dan email. Kenapa perlu kami sampaikan ada nomor telepon? Untuk kami lakukan konfirmasi. Oke, selanjutnya lakukan pembayaran. Dan pembayaran telah selesai. Setelah Bapak Ibu sekalian telah melakukan berwakaf, silahkan konfirmasi ke nomor yang tertera di bawah yang ada di banner ataupun di signage yang ada di lantai 1. Mungkin itu yang akan dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah setiap hari Jumat kami akan selalu mengupdate terkait dengan progres pengumpulan wakaf untuk Masjid Darussalam Aceh Tamiang yang insya Allah akan kita salurkan di bulan Juli tahun 2026. Jazakallahu khair kepada Bapak Ibu sekalian para jamaah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada seluruh jamaah yang melaksanakan wakaf untuk dirinya, keluarganya ataupun almarhum serta almarhumah lewat QR code yang akan ditampilkan. Tim operator minta tolong ditampilkan QR code-nya saja atau QR code-nya saja ditampilkan agar demo bisa men-scan QR code lewat HP-nya. Terima kasih.